Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia. Izinkan kali ini saya menelaah renungan dari pribadi saya yang menggelitik tentang mukmin cerdas itu yang selalu mengingat mati dan mempersiapkannya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang meyakini adanya kematian, kita selalu berharap agar mati dalam husnul khotimah. Khususnya di bulan Ramadan ini. Jika dikatakan bulan ini pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup, apakah itu bisa menyebabkan siapapun yang mati di bulan Ramadan akan dijamin masuk surga? Kematian itu seolah-olah keluar dari logika dan misterius. Bahkan bisa kita yakini bahwa kematian adalah mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah diberitahu kapan, di mana, juga apa penyebab kematian itu. Sesuai dari surat Al-Munafikun ayat 11, surat Luqman ayat 34. Jadi pada gilirannya, kita sendiri tidak bisa menunda atau mempercepat kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimatullah yang saya muliakan dan berbahagia. Kita mengetahui berapa usia kita saat ini, tetapi kita tidak mengetahui berapa lama lagi sisa usia kita hidup di bumi ini. Kematian adalah ketika ruh nyawa terpisah dari raga, lemas, tenaga menurun, napas akan tersengal, mulut terkunci, dan tubuh tak berdaya. Sakitnya sakaratul maut itu luar biasa, tidak terperikan hingga seseorang yang sedang sakaratul maut memohon dikembalikan ke dunia. Sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Hadis keutamaan Ramadan mengawali jawaban pertanyaan tersebut. Kita perlu mereview hadis tersebut. Dalam riwayat Abu Hurairah menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Namun sebaliknya pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Artinya, apabila telah datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, dikunci pintu neraka, dan para setan dibelenggu. Hadis Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim, juz 11, halaman 1079. Jadi keadaan seseorang bila mati itu tidak ada bedanya dengan ketika seseorang tidur yang lelap, yang pulas. Jadi tidur itu mati sementara, sedangkan mati adalah tidur selamanya dan tidak bangun kembali. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57, Kullu nafsin za'iqatul mauti summa ilaihi turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi, surat Al-Ankabut ayat 57 tersebut di atas, matinya seseorang makhluk yang bernyawa itu punya rasa, akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu, bila kita akan menghadapi kematian yang terasa indah, perlu niat kuat dan ilmu, bekal, dan persiapan yang cukup agar kembali kepadanya dengan terasa indah, disambut, diterima, di tempat termulia di sisinya. Pada saat kematian yang indah itu disambut oleh jasad dengan senyum bahagia, karena akan bertemu dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasad meninggalkan dunia alam fana dan keluarga yang dicintainya. Pada gilirannya, kita yang ditinggalkan bersedih. Tentu saja hal ini terbalik pada saat kelahiran ke dunia, di mana bayi lahir menangis sementara keluarga bahagia. Perlukah bersedih, menangis, dan meratap jika berpisah dengan keluarga kita, misalnya ditinggal wafat oleh belahan jiwa? Secara alamiah, ruh
yang terkandung dalam jasad berubah bentuk keluar dari raga menjadi goib, seperti ibarat cahaya yang tidak terlihat, terasa, dan teraba. Tiupan ruh ilahi nan suci melampaui batas dunia dan semesta raya tak bertepi. Jadi apa yang disebut kematian adalah sesuatu yang diibaratkan kebebasan, pemutusan rantai dunia fana yang membelenggu jiwa. Jadi, ruh yang telah meninggalkan jasad seolah-olah bukan sekedar debu, melainkan angin yang bergerak bebas berasal dari nafas Sang Penguasa alam semesta. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah kelahiran jiwa, seperti malam melahirkan fajar, merupakan pertemuan dengan keabadian. Sedangkan hidup adalah persinggahan, hanya sementara. Kematian adalah undangan untuk berpulang di alam keabadian. Jiwa yang rindu akan kembali ke asalnya, meninggalkan ilusi dunia yang selama ini memenjara. Jadi kematian adalah perjalanan cinta menuju keabadian, kembali ke dalam pelukan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bagaimanakah menyambut kematian yang indah husnul khotimah? Mengacu pada Surat Al-Baqarah ayat 186 dan Surat Al-Imran ayat 190 sampai 194, kita perlu berdoa, memohon kepada Sang Maha Pencipta agar kematian indah husnul khotimah. Kemudian dalam Surat Muhammad ayat 19 mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, istiqomah dalam kebaikan. Sedangkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, hidup berkeseimbangan antara untuk dunia dan untuk akhirat. Berbuat baik kepada siapapun. Dalam hadis menurut Imam Ahmad, itu berkata jujur, selalu menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kehormatan diri, menundukkan pandangan, dan mendermakan sebagian harta. Sedangkan dalam surat Qasas ayat 77, sebaiknya kita menjauhi dosa-dosa kecil. Dijelaskan juga dalam surat Al-Isra ayat 79, konsisten sholat malam. Demikianlah renungan mengingat mati yang indah dan mempersiapkannya. Yang bisa saya sampaikan, semoga kita semua diwafatkan yang indah di dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosa dan kehilapan kita, ditempatkan di surga. Amin ya robbal alamin. Tugas kita adalah berusaha untuk memaksimalkan amal soleh dan ketaatan dimanapun dan kapanpun. Berharap Allah akan mengambil nyawa kita dalam kondisi melakukan amal soleh. Karena itulah yang dimaksud dari penjelasan hadis yang dikemukakan di awal tadi. Amal soleh akan menjadi bekal kita meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kemudian mengantarkan kita menuju surganya di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.